Halo, Buce di sini dan selamat datang di channel Or Panics. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga tidak banyak hal yang menyebalkan sehingga mengganggu hari-hari kalian. Oke, jadi sesuai judul, kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita horor yang mana sumbernya masih dari website kebanggaan kita semua. Jadi untuk cerita kali ini berjudul Misteri Suara Tanpa Wujud yang ditulis oleh Evi Wahyuni. Ya udah nggak usah berlama-lama daripada terlalu jadi langsung saja kita simak ceritanya. Bagaimananya? Ya udahlah ya. Suara Tanpa Wujud. Malam itu pekat tak berbintang. Hujan sejak sore sudah mulai sedikit reda, menyisakan gerimis halus, membawa kesejukan. Kayak puisi. Oke lanjut. Namun, membuat sekujur tubuh merinding juga. Oke. Bagaimana tidak? Aku hanya sendirian di rumah kala itu. Ayah dan ibu sedang keluar kota menjenguk kakak yang habis lahiran. Kebetulan aku tak ikut, karena sering mabuk darat. Juga karena perjalanan ke rumah saudariku itu terbilang cukup memakan waktu lama. Bisa pegel punggungku kelamaan duduk dalam mobil. Ya, aku juga sih. Kalian tipe yang kayak gitu nggak? Malam itu, selepas makan semangkuk Indomie kaldu dicampur cabai 5 biji plus perasan jeruk nipis sebelah, cukup membuat badan sedikit hangat. Ya. Makanan penggugah selera itu selalu menjadi makanan pengusir dingin kala malam tiba dengan segudang hawa dingin yang mencekam. Musim hujan selalu membawa berkah bagi Mpok Lin, penjual Indomie langgananku di sudut jalan depan. Stok jualannya selalu laris olehku, pecinta mie kaldu. Aku sih goreng. Setelah habis melahap semangkuk makanan andalan, segera bergegas ke ruang belakang rumah, dapur maksudnya. Membawa mangkuk ke wastafel dapur, mencucinya dengan beberapa perabotan yang tadi kupakai memasak. Suara keran air mengisi keheningan dapur. Air mengucur pelan membasuh semua perabotan yang terlebih dulu sudah kusabuni. Lalu meletakkannya di dalam keranjang tempat menitiskan sisa-sisa air bilasan. Aku tak menyadari, seiring dengan bunyi air kran ternyata ada suara lain yang ikut memecah hening. Bulu kudukku tiba-tiba merinding. Tetapi kupikir itu hanya desir angin yang masuk dari celah-celah ventilasi. Ya. Berpikir logis sangat diperlukan di saat situasi seperti ini. Ya, jaga pikiranmu. Kayak gitu. Lanjut. Setelah menyelesaikan aktivitas mencuci piring dan teman-temannya, aku segera mematikan keran dan keluar dari ruang dapur. Mumpung sendiri, tak lupa kurai toples cemilan di atas meja dapur, berisi kerupuk bawang kiriman saudara kakak laki-lakiku dari pulau seberang. Mantap tuh. Harusnya tadi sambil makan mie, lauk kerupuk. Mantap. jadi lapar gue anjing. Melangkah menuju ruang tengah. Tiba-tiba aku mendengar suara dengkuran. Aku menoleh ke belakang. Ih, suara apa itu? Bukankah aku cuma sendirian di rumah? Tak habis pikir, kembali kulangkahkan kaki. Suara itu terdengar lagi. Mungkin gesekan sendal jepitku di lantai yang mengeluarkan bunyi itu. Toh, tadi waktu menoleh ke belakang, tak ada apapun yang mencurigakan. Jendela dan pintu telah kututup rapat. Malah, sudah kukunci double, biar lebih aman. Aku tak menghiraukan bunyi-bunyi itu lagi. Masa bodoh. Masa aku harus takut? Ini kan rumahku. Lagi pula, itu cuma suara gesekan sendal bertemu lantai. Kenapa pula harus membuatku takut? Iya enggak? Iya dong. Kulirik jam di dinding.
Di sana tertera pukul 20.30 WITA. Masih terlalu dini buat masuk kamar. Mending cari hiburan dulu. Asik. Kurai remote TV, menyalakan benda pipih berukuran besar itu, mencari channel sinetron favorit. Kebetulan lagi iklan. Sengaja volume TV ku besarin, biar hilang rasa takut yang mengundang itu. Namun, ada yang aneh kurasa. Suara dengkuran itu masih saja bisa ku dengar, meski volume TV sudah ku besarin. Wah, ini tak bisa ku diamkan begitu saja. Ku kecilkan suara TV, bahkan hampir tak terdengar. Menajamkan indera pendengaran, mencoba mendengar dan melacak sumber suara mirip dengkuran itu. Sekaligus mencoba meredam rasa takut. Semoga bukan hal mistis, harapku. Nah, suara itu terdengar lagi. Kutelisik penjuru rumah. Nihil. Tak ada siapapun. Gemas rasa hati ini. Tak sadar akhirnya ku keluarkan suara. Siapa itu? Kayak gitu. Masa gitu? Siapa itu? Nah gitu. Tak ada jawaban. Hening seperti biasa. Hanya suaraku yang memantul di dinding rumah. Apakah aku berhalusinasi? Entah, suara itu terdengar jelas, tapi tak berwujud. Sayangnya, aku tak punya indera keenam yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Kunyalakan saklar lampu utama. Ruangan seketika terang benderang. Cuma ada aku mematung di dekat tombol saklar lampu. Di depan, di belakang, di samping, tak ada siapa-siapa kecuali aku sendiri. Daripada terpenjara oleh ketakutan sendiri, akhirnya TV ku matikan saja. Sekalian, agar dapat ku cermati suara itu berasal dari mana. Kututup rapat toples cemilanku yang terbiar di atas meja. Kuputuskan untuk ke kamar saja setelah terlebih dahulu mematikan lampu saklar utama. Setidaknya di dalam kamar ada rasa aman yang terasa. Aku lalu merapal ayat kursi. Subhanallah, suara mirip dengkuran itu tak lagi terdengar. Entah itu tadi sebuah ilusi atau hanya sebuah suara di alam bawah sadarku, atau apa, aku tak mau tahu lagi. Setidaknya, dengan berbekal keyakinan hanya kepada Allah semata, itulah yang membuatku yakin dan berani. Di dalam kamar, kuraih ponsel di atas nakas. Oke? Ku cari nama ayahku dan langsung menghubunginya. Bukan hendak melaporkan keganjilan yang kurasakan, tapi ingin mengetahui kabar mereka di sana. Panggilan itu pun tersambung. Setelah berbalas salam, aku pun ke pokok tanya. Ayah, gimana keadaan Kak Ati? Kalian di sana baik-baik saja kan? Iya, alhamdulillah, kami semua di sini baik-baik saja. Kamu di rumah gimana? Tidak takut sendirian kan? Tidak kok ya, ini sudah di kamar, mau tidur. Salam buat semuanya ya. Ku akhiri percakapan via telepon itu dengan salam. Tak lupa tadi ayah mengingatkan untuk membaca doa agar tidur tidak terganggu. Alhamdulillah, hingga pagi menjelang, tak ada suara-suara yang ku dengar mengganggu itu lagi. Sebelum tidur, ku baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas sebanyak 3 kali. Lalu setelahnya, membaca ayat kursi. Dengan mengulang 3 kali pada bacaan akhirnya, kemudian tak lupa membaca doa tidur dan menyapu seluruh badan. Tak lupa pada malam selanjutnya, setelah sholat isya, ku lantunkan ayat-ayat Al-Quran. Selembar demi selembar menambah sugesti keberanianku akan sesuatu yang berbau mistis. Itulah yang membuatku berani tinggal di rumah, meski sendiri, berani tidur sendiri tanpa takut dengan apapun. Karena aku hanya berserah diri pada Sang Ilahi, pencipta alam semesta. Ya,
Selesai. Ya, jadi itu tadi ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, kalau menurutku sih gimana ya? Aku pilih cerita ini tuh karena relate aja gitu loh. Kayak kebetulan aku juga tinggal di rumah sendiri dan nggak jarang juga ada suara-suara yang nggak tahu itu entah dari mana sumbernya. Kalaupun ada suara yang di kepalaku itu pasti benda jatuh. Waktu aku ngecek, ya benar, ada sesuatu yang jatuh. Tapi kayak waktu ngelihat benda yang jatuh itu, aku tahu betul tempat benda itu sebelumnya itu kayak nggak memungkinkan kalau itu jatuh gitu loh. Kayak nggak ada sesuatu yang terpikirkan bahwa itu akan menyebabkan benda tersebut jatuh gitu loh. Dan ya selama ini kayak mencoba untuk logis aja gitu. Sampai akhirnya kapan waktu ada teman-temanku pada main nih ke rumah. Terus salah satunya itu kan dia tuh kayak semacam sensitivity-nya tuh tinggi gitu loh. Jadi dia sensitivity-nya tinggi, high mentok gitu. Ya bisa aku sih nyebutnya itu kayak kayak semi indie house lah ya. Ya dia tuh bilang bahwa rumahku tuh nggak apa-apa gitu loh. Ya dia cukup penasaran sih sebenarnya karena aku ceritain gitu tentang apa yang aku alami di rumah, dan ya dia bilang sebenarnya nggak ada apa-apa sih, bersih gitu loh katanya, dan hawanya tuh bagus. Dan setidaknya aku masih mencoba untuk berpikir logis mengenai apa yang terjadi gitu. Ya intinya jangan menghilangkan akal logika. So gitu anjing. So jadi itu aja. Aku harap kalian semua enjoy dengan video kali ini. Dan ya sudah pasti dong, jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Oh ya, jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi saat channel ini upload video baru. Oke, jadi segini saja. And yeah, thank you for watching. See you next time. Dah.